Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakonosi dan fitokimia berdasarkan hasil review saya. Farmakonosi dapat kita ketahui bahwa itu merupakan sebuah penggabungan dari dua kata yang mempunyai sebuah arti yang diambil dari bahasa Yunani, yang artinya farmakon berarti obat dan gonis berarti pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa farmakonosi itu merupakan pengetahuan tentang obat komplikasi yang khusus dan mendalami membahas mengenai tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat dan karakteristiknya yang bersesuaian. Tidak hanya itu, fitokimia juga memiliki sebuah arti khusus, yaitu kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder yang ada dalam tumbuhan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fitokimia dan farmakonosi ini ialah kedua ilmu yang saling berkaitan, yang saling berproses dan secara garis besar bekerja pada tumbuhan dan pada bidang farmasi itu sendiri. Farmakonosi mungkin bukanlah istilah yang asing bagi kita, itu merupakan hal yang familiar, khususnya bagi para ilmuwan dan para mahasiswa farmasi. Dapat kita lihat bahwa ruang lingkup dari farmakonosi itu sendiri ialah mengenai studi tentang sifat fisik, mengenai sifat kimia, sifat biokimia, dan biologi mengenai obat-obatan khususnya pada tumbuhan. Tidak hanya itu, dia juga akan mengenai ruang lingkup zat obatnya, bahan potensial atau zat obat yang berasal dari alam, yang sebagai pencarian obat baru dari sumber alam itu sendiri. Lalu berbicara tentang ruang lingkup farmakonosi, kita juga pasti akan berkaitan mengenai penelitian yang berada di bidang farmakonosi itu sendiri. Baiklah, dari awal sudah saya katakan bahwa fitokimia dan farmakonosi ini adalah suatu hal yang berkaitan. Di sini kita akan menemukan apa sih hal yang berkaitan mengenai kedua hal tersebut. Jadi salah satu penelitian di bidang farmakonosi itu ialah fitokimia. Tidak hanya fitokimia, ada juga kimia mikrobial, ada biosintesis, ada biotransformasi, ada kemaktaksonomi, dan ilmu biologi serta kimia lainnya. Farmakonosi juga sangatlah terlibat dengan fenolik tanaman seperti yang saya jelaskan, yaitu salah satunya ialah alkaloid. Alkaloid itu merupakan salah satu kelompok utama konstituen tanaman yang digunakan secara medis. Selain dengan cara isolasi, pemisahan, dan penentuan, dapat juga kita tentukan dengan cara in vitro dan in vivo untuk mengidentifikasi senyawa aktif biologis yang ada dalam ekstrak tumbuhan tersebut. Dari banyaknya waktu yang kita lewati, sehingga terdapat kemajuan dalam teknik analisis fitokimia pada saat ini. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada pemisahan, identifikasi, penentuan struktur senyawa aktif, biologis, terus sekarang sudah difasilitasi oleh pengembangan yang terus-menerus semakin meningkat. Salah satunya ialah dari kromatografi dan metode analisis spektroskopi. Tidak hanya itu saja, mengenai penelitian dalam bioteknologi juga mengalami perkembangan dengan tujuan dari bioteknologi itu sendiri ialah untuk mengetahui awal produksi kultur tanaman yang memberikan hasil obat-obatan. Kultur sel tanaman tersebut itu akan memproduksi sebuah metabolit sekunder yang menjadi area penelitian kompetitif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk salah satunya ialah farmakonosi. Fitokimia dan pengembangan serta kemajuannya juga berkembang pada klinis-klinis baru yang ada pada farmakonosi dan fitokimia tersebut. Tidak hanya dalam
segi cara dan metode saja, tetapi dari segi molekul tumbuhan. Salah satu contohnya ialah molekul tumbuhan yang alami yang sudah dijadikan obat. Salah satu obat yang ada menggunakan metabolit sekunder tumbuhan ialah obat yang termasuk dalam ACE inhibitor seperti enalapril dan captopril, ada juga sebagai agen antiinflamasi seperti nonsteroid, diclofenac, dan naproxon, serta pada bagian antibiotik ada amoxicillin, asam clavulanat, agonis, besabutamol, siklorforin, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara garis besar mengenai klinik, yaitu dengan cara memperbaiki alam. Bahwa ada beberapa alasan mengapa obat alami itu dapat disintesis. Misalnya beberapa tanaman spesies itu telah menjadi terancam karena adanya pengumpulan yang berlebihan dari alam liar atau biaya pengumpulan yang semakin besar, ekstraksi yang membesar-besaran, isolasi yang besar-besaran, sehingga mungkin terbukti terlalu tinggi untuk sebuah pemasaran. Tidak hanya dijadikan obat-obat modern saja senyawa-senyawa metabolik sekunder yang ada pada tumbuhan, tetapi juga dapat digunakan pada pengobatan tradisional dan etnofarmakologinya. Jadi dari teknik analisis kimia dan biologi yang berkembang sampai sekarang itu telah tersedia untuk penelitian produk alami yang telah memiliki dan memungkinkan Departemen Akademi Farmakologi itu untuk menyelidiki obat-obat tradisional. Salah satu contohnya itu ialah darah naga, itu merupakan getah merah darah yang dikenal sebagai darah naga yang berasal dari kulit kayu dari beberapa spesies puring yang digunakan di Amerika Selatan untuk pengobatan luka, kanker, dan rematik. Spesies ini terancam punah dikarenakan popularitas naga yang semakin berkurang. Lalu yang kedua, salah satu contohnya ialah resep obat tradisional Tiongkok dan eksim. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari senyawa metabolis sekunder yang ada pada tumbuhan yang telah kita identifikasi, yang telah kita lakukan screening, ternyata dapat dijadikan obat dalam bentuk kemasan, tablet, kapsul, dan lain sebagainya. Dan juga dapat kita jadikan sebagai obat tradisional yang tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih.